kami dari Prodi Teknik Informatika kelas 2024K kelompok 5 dengan anggota saya Lovita Setiati dengan NIM 25051204 304. Saya Firda Gnusia Putri Kartiri dengan NIM 2505 1204 332. Saya Ida Sendirisawan dengan NIM 25051204 355. Kali ini kita akan membahas tentang teknik membangun diagram mesin FSA dari kumpulan aturan produksi dengan tujuan yang pertama adalah memahami hubungan antara aturan produksi mesin FSA, yang kedua adalah mengidentifikasi elemen-elemen aturan produksi dan memetakan ke dalam komponen FSA itu sendiri, dan yang ketiga adalah menerapkan langkah-langkah statistik diagram mesin FSA dari aturan produksi. Kemudian, apa sih aturan produksi itu? Aturan produksi adalah kumpulan aturan atau interaksi formal yang menjelaskan bagaimana sebuah simbol variabel dapat diturunkan atau dapat digunakan menjadi rangkaian simbol lain. Kemudian, dalam teori otomata, aturan produksi menjadi bagian inti dari sebuah tata bahasa formal, yaitu sistem matematis yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah bahasa, yaitu kumpulan dari semua string yang valid menurut aturan tersebut. Kemudian ada komponen dalam aturan produksi. Ini biasanya ditulis sebagai tuple dengan 4 komponen, yaitu FTPS. Yang pertama adalah F, yaitu variabel, yaitu kumpulan simbol variabel atau non-terminal. Simbol ini biasanya ditulis menggunakan huruf kapital. Dan dalam mesin FSA sendiri, setiap variabel akan menjadi sebuah state. Yang selanjutnya adalah T, terminal, yaitu kumpulan simbol yang tidak bisa diturunkan lagi dan dapat menjadi bagian dari string akhir. Simbol ini biasanya ditulis menggunakan huruf kecil. Dan dalam mesin FSA sendiri, terminal menjadi label pada setiap panah transisi. Yang ketiga adalah P, yaitu production rules, adalah kumpulan aturan produksi yang menentukan bagaimana variabel diturunkan. Dan yang terakhir adalah S, start symbol, adalah variabel awal tempat semua proses penurunan dimulai. S selalu merupakan anggota dari V, dan dalam diagram FSA akan menjadi initial state atau Q0. Selanjutnya, format penulisan aturan produksi, yaitu di sebelah kiri harus berisi sebuah simbol variabel, yaitu alfa. Kemudian di sebelah kanan maksimal ada sebuah simbol variabel yang terletak di sisi paling kanan, yaitu beta. Ini dapat dibaca sebagai alfa menghasilkan beta atau alfa diturunkan menjadi beta. Selanjutnya, langkah-langkah membangun diagram FSA dari aturan produksi. Nah, langkah pertama yaitu mengidentifikasi semua variabel yang ada di dalam aturan produksi. Caranya yaitu melihat semua huruf yang ada di dalam diagram, baik dari sisi kiri maupun dari sisi kanan. Setiap huruf tersebut adalah sebuah variabel, dan setiap variabel itu nantinya akan menjadi sebuah state di dalam diagram FSA. Setelah semua state berhasil diidentifikasi, langkah kedua yaitu menentukan mana yang menjadi initial state dan mana yang menjadi final state. Untuk initial state, kita dapat melihat dari simbol awal yaitu Q0 atau S, dan diberikan tanda panah yang berasal dari state manapun. Dan untuk melihat final state, kita dapat melihat lingkaran ganda. Nah, setelah berhasil menentukan state awal dan state final, selanjutnya yaitu menerjemahkan setiap aturan produksi menjadi panah transisi. Setiap aturan produksi menghasilkan satu panah. Nah, cara membacanya yaitu jika A menginputkan A, maka akan menghasilkan B. Nah, jika digambar yaitu
Satu panah yang berangkat dari state A menuju state B dan kita tulis huruf A sebagai label di atas panah tersebut. Nah, selanjutnya, studi kasus. Berikut adalah penjelasan dari studi kasus. Baik, di sini saya akan menyelesaikan studi kasus yang pertama dari aturan mesin FSA untuk membuat diagramnya. Untuk langkah yang pertama yaitu kita lihat terlebih dahulu pada bagian P-nya ini kita cari variabel awalnya yaitu ada S, A, dan B. Selanjutnya kita akan membuat lingkaran terlebih dahulu. Seperti yang diaturan, di sini ada tiga variabel yang terlihat yaitu S, A, dan B. Nah, untuk variabel S ini apabila diinputkan 0 maka hasilnya akan ke A. Selanjutnya apabila diinputkan 1 outputnya ke B. Nah, untuk di variabel yang pertama itu yang S sudah selesai, selanjutnya yang variabel A apabila diinputkan 0 maka hasilnya ke B. Nah, untuk input yang apabila diinputkan 1 maka balik ke A lagi, maka menghasilkan looping seperti ini. Untuk variabel yang kedua itu sudah selesai bagian A. Selanjutnya yang terakhir ada variabel yang ketiga yaitu B. Nah, apabila diinputkan 0 maka akan looping ke B sendiri, dan yang apabila diinputkan ke 1 maka looping ke variabel sendiri, maka kita hasilkan 0,1. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk ekuivalennya ini apabila di akhir maka itu adalah hasil dari final state-nya, maka final state-nya adalah yang B. Penjelasan untuk untuk yang state awalnya itu S maka menghasilkan seperti ini. Nah, untuk dari final state awal itu yaitu ke S, terus ada state A dan state B. Kita sudah menyelesaikan seluruh aturan dari aturan mesin FSA ini. Sebagai pembuktian studi kasus yang pertama, kita inputkan terlebih dahulu menggunakan input string 10 atau 10. Nah, untuk yang pertama kita menggunakan 1 ke B, pakai S ke arah 1B ini. Selanjutnya dari 1B kita inputkan 0, maka B jika diinputkan 0 maka menghasilkan 0 ke looping itu sendiri. Maka B, karena B adalah sebagai ini adalah logo epsilon atau final state, maka input string diterima. Selanjutnya kita menggunakan 1. Yang pertama kita input 1, dari state awal kita inputkan ke 1, maka hasilnya akan ke B. Nah, dari B kita inputkan 1 lagi ke B juga, dan apabila kita inputkan 1 lagi kita kembali lagi ke B. Jadi karena B sebagai epsilon atau final state, maka string diterima. Pembuktian terakhir kita menggunakan input string 001. Yang pertama kita inputkan 0 dari state awal. Apabila diinputkan 0 maka ke A. Selanjutnya dari A, apabila kita inputkan 0 maka ke B. Nah, dari B kita input 1 untuk apabila diinputkan 1 dari B menghasilkan B itu sendiri. Nah, seperti dari awal, karena B adalah sebagai epsilon atau final state, maka string akan diterima. Selanjutnya, studi kasus kedua. Untuk studi kasus yang kedua kita menggunakan FTPS yang seperti ini. Di sini
kita lihat seperti rumus yang pertama tadi, kita melihat variabel terlebih dahulu ada 4, maka kita akan membuat 4 lingkaran terlebih dahulu untuk state-nya. Nah, karena S sebagai state awal, maka kita beri tanda terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk S sendiri, apabila diinputkan A, maka mengarah ke S itu sendiri. Jadi, kita looping terlebih dahulu untuk S-nya menggunakan A. Apabila diinputkan B, maka hasilnya ke D. Nah, untuk variabel S sudah selesai, selanjutnya ke variabel C. Nah, untuk variabel C ini apabila diinputkan A, maka hasilnya ke F, dan untuk diinputkan B, hasilnya ke C. Nah, sudah selesai. Untuk selanjutnya, apabila diinputkan untuk variabel D, apabila diinputkan A, maka hasilnya ke F. Nah, untuk F sendiri, apabila diinputkan A, maka hasilnya ke F sendiri, dan diinputkan B ke F juga. Maka kita akan looping A, B. Untuk yang terakhir ada tekanan, ada tambahan 1, dan ini tidak diberitahu untuk ke arah variabel mana, maka kita inputkan variabel state baru seperti ini. Misalkan kita menggunakan permisalan SCDF menggunakan variabel E. Nah, ini. Nah, karena ada inputan state A baru, maka E kita jadikan untuk final state. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Baik, selanjutnya adalah pembuktian studi kasus yang kedua. Apabila kita inputkan string A, B, B. Nah, kita awali dari menggunakan state awal yaitu S. Apabila kita inputkan A, maka hasilnya ke S itu sendiri. Selanjutnya, inputan yang kedua menggunakan A lagi, kembali lagi ke S. Selanjutnya ke inputan A lagi akan menghasilkan ke S. Nah, setelah A, kita inputkan B. Dari S, apabila diinputkan ke B, maka menghasilkan D. Selanjutnya, dari D kita inputkan ke A. Dari D, apabila kita inputkan A, hasilnya ke F. Selanjutnya, yang terakhir, kita apabila inputkan B, maka dari F, kita inputkan B menghasilkan F itu sendiri. Nah, karena F sebagai epsilon atau final state, input string diterima. Selanjutnya, kita inputkan string A, B, A. Apabila kita inputkan A sebagai string pertama dari state awal, maka menghasilkan S itu sendiri. Selanjutnya, dari S apabila kita inputkan ke B, maka menghasilkan D. Dari D, kita inputkan A menjadi F. F sebagai final state atau epsilon. Nah, input string yang diterima. Yang terakhir ada input string BA. Yang pertama dari B, ya dari S. Kita inputkan B, maka menghasilkan ke D. Dari D, apabila kita inputkan ke A, menghasilkan F. Nah, karena F sebagai final state, maka F inputan string diterima. Dari penjelasan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa aturan produksi dan diagram mesin FSA adalah dua cara berbeda untuk menggambarkan bahasa yang sama. Keduanya setara dan bisa saling dikonversi dan memahami hubungan
Dan inilah yang menjadi kunci utama dalam topik ini. Cara membangun diagram FSA dari aturan produksi pada dasarnya adalah proses pemetaan. Setiap variabel menjadi state, simbol awal S menjadi Q0 sebagai initial state, terminal menjadi label panah transisi, dan setiap baris aturan produksi menjadi satu panah dalam diagram. Kalau ada aturan yang sisi kanan hanya terminal tanpa variabel, maka perlu ditambahkan satu final state baru sebagai state penerima. Setelah diagram selesai dibuat, verifikasi dengan mencoba beberapa string, yaitu langkah-langkah yang tidak boleh dilewatkan karena verifikasi inilah yang membuktikan bahwa diagram yang dibuat benar-benar merepresentasikan aturan produksi yang diberikan dengan tepat. Dengan menguasai teknik ini, kita dapat memahami FSA tidak hanya dari sisi visual diagramnya saja, tetapi juga dari sisi formal matematisnya melalui aturan produksi. Sekian presentasi dari kelompok 5. I just had to let you know you're She a happy baby, she